Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Makan mangga di atas sofa, mangganya manis semanis buah apel. Perkenalkan, nama saya Zahra Tushifa dari SD Negeri 2 Cupel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo teman-teman. Halo. Kali ini Zahra akan menceritakan sebuah legenda dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas, yang ditulis oleh Maulana Ar-Rasyid. Begini ceritanya. Alkisah. Pada zaman dulu kala hiduplah sebuah keluarga. Mereka tinggal di desa dekat hutan belantara. Mereka hidup bahagia meski tanpa seorang putra. Mereka selalu berdoa pada Yang Maha Kuasa. Inilah kisah Timun Mas yang penuh suka duka. Inilah kisah Timun Mas, seorang anak pemberani dan juga bijaksana. Setiap hari mereka selalu berdoa pada Yang Maha Kuasa. Mereka berdoa agar segera diberi seorang anak. Suatu hari seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu mendengar doa suami istri itu. Suara hentakan kaki raksasa. Hai manusia, aku bisa mengabulkan permohonan kalian. Benarkah kami sudah lama mendapatkan seorang anak? Tentu saja aku bisa mengabulkan permohonan kalian. Tanamlah biji ini, nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan. Terima kasih raksasa. Tapi ada syaratnya. Pada usia 17 tahun, anak itu harus kalian serahkan padaku. Suami istri itu sangat merindukan seorang anak. Karena itu, tanpa berpikir panjang, mereka setuju. Suami istri itu kemudian menanam biji-biji mentimun itu. Setiap hari mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu dengan sebaik mungkin. Berbulan-bulan kemudian tumbuhlah sebuah mentimun berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu sudah masak, mereka memetiknya. Dengan hati-hati mereka memotong buah itu. Betapa terkejutnya mereka. Di dalam buah itu mereka menemukan bayi perempuan yang sangat cantik. Suami istri itu sangat bahagia. Tak lelah, mereka memberi nama bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya. Tapi
Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil segenggam garam dari kantung kainnya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Mas berlari lagi, tapi kemudian raksasa hampir berhasil menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya. Ia mengambil segenggam cabai. Cabai itu dilemparkan ke arah raksasa. Seketika pohon dengan ranting dan berduri merangkap raksasa. Raksasa berteriak kesakitan. Ah, panas, sakit. Sementara itu, Timun Mas berlari menyelamatkan diri. Tapi raksasa sungguh kuat. Lagi-lagi ia hampir menangkap Timun Mas. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib yang ketiga. Ia menebarkan biji-biji mentimun. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa sangat letih dan kelaparan. Ia pun memakan mentimun-mentimun yang segar itu dengan lahap. Karena terlalu banyak makan, raksasa tertidur. Timun Mas berlari lagi. Ia berlari sekuat tenaga. Tapi lama-kelamaan tenaganya mulai habis. Lebih celaka lagi, raksasa terbangun dari tidurnya. Raksasa lagi-lagi hampir menangkap Timun Mas. Timun Mas sangat ketakutan. Ia pun melemparkan senjata terakhirnya, segenggam terasi udang. Lagi-lagi terjadi sebuah keajaiban. Sebuah danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa terjerembab